الله أكبر الله أكبر الله أكبر Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, permata di timur Indonesia, tempat di mana keindahan alam dan budaya berpadu sempurna. Di ketinggian Gunung Rinjani, jejak-jejak petualangan terukir dalam lanskap yang megah. Dikelilingi oleh lautan biru nan jernih, adalah surga tropis yang menawarkan ketenangan dan pesona bawah laut yang memukau. Di samping itu, Lombok juga terkenal dengan budidaya ikan koinya yang berkembang pesat. Banyak peternak di Lombok telah berhasil menghasilkan koi berkualitas tinggi, baik untuk pasar lokal maupun ekspor. Iklim yang mendukung serta sumber air yang bersih menjadikan Lombok sebagai tempat yang ideal untuk budidaya ikan koi. Sobat Bahari, pada kesempatan kali ini kita akan melihat potret dan dinamika perkembangan serta aplikasi teknologi budidaya koi, pelaku utama dan pendampingan penyuluh perikanan di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat, dan Kota Mataram. Koi, Cyprinus rubrofuscus, merupakan ikan hias air tawar yang berasal dari Jepang. Ikan koi mulai dikembangbiakan di Jepang pada abad ke-17 dengan nama Nishikigoi, yang berarti ikan yang beragam warna. Ikan koi memiliki sejumlah keunikan yang menjadikannya spesies yang istimewa dalam dunia akuatik. Salah satu daya tarik utama ikan koi adalah beragam warna dan pola yang dimilikinya. Terdapat berbagai jenis warna, mulai dari merah, putih, hitam, hingga warna-warna yang lebih langka seperti biru dan kuning. Di Kabupaten Lombok Timur, ikan koi mulai menggeliat sejak awal 2017, ditandai dengan mulai dibentuknya Komunitas Pecinta Ikan Hias KPIH Lombok Timur yang dimotori Penyuluh Perikanan Lombok Timur bersama kelompok pembudidaya ikan hias, penghobi dan pemasar ikan hias. Pada tahun 2023, komunitas khusus koi tercatat dan diresmikan pertama kali oleh Asosiasi Pecinta Koi Indonesia (APKI), di mana Penyuluh Perikanan Kabupaten Lombok Timur masuk menjadi pengurus. Ini menandai tonggak sejarah tercatatnya keberadaan klub koi di jajaran komunitas koi di Indonesia. Disusul dengan eksisnya Selaparang Koi Club (SKC) sebagai komunitas koi di tingkat kabupaten. Selama ini SKC atau Selaparang Koi Club Lombok disupport oleh para penyuluh dari Dinas Perikanan dan Kelautan Lombok Timur, baik itu mulai dari kelembagaan, support ke instansi-instansi yang berkaitan dengan pembudidayaan dan pemeliharaan ikan koi khususnya ya, di mana setiap tahun kami bisa menyelenggarakan 2-3 kali event, baik itu event nasional atau event lokalnya, di mana salah satu tujuan dari penyelenggaraan event itu adalah bahwa kami meningkatkan atau upaya meningkatkan pengenalan ikan-ikan koi lokal pada masyarakat, khususnya di Lombok Timur, dan umumnya lagi akan kami kenalkan ke nasional melalui event-event yang bertaraf nasional tersebut.
Efek ekonominya kemudian itu akan berimbas kepada peningkatan perekonomian ke para petani, penghobi, dan reseller yang ada di Lombok Timur ini khususnya. Seperti halnya dengan spesies ikan lain, ikan koi memiliki banyak variasi. Bahkan, seiring perkembangannya, ikan jenis koi memiliki keunikan yang luar biasa. Untuk di Indonesia sendiri, ikan koi banyak dijual hingga pelosok-pelosok daerah. Harganya pun bervariasi dari yang murah hingga mahal, tergantung dari ras dan keunikannya. Dari Lombok Timur pernah dihasilkan salah satu jenis koi hasil breeding lokal yang kemudian membuat nama Lombok Timur mulai dikenal di kancah kontes koi nasional. Koi jenis Asagi merupakan koi dengan corak merah pada pipi dan bagian perut. Adapun beberapa varietas utama ikan koi yaitu Kohaku, warna dasar putih dengan pola merah di atasnya, merupakan salah satu varietas tertua dan paling populer di kalangan pecinta koi. Taisho Sanke mirip dengan Kohaku, namun memiliki tambahan corak hitam. Warna dasar putih dengan pola merah dan hitam. Showa Sanshoku, warna dasar hitam dengan corak merah dan putih. Berbeda dengan Sanke, Showa memiliki lebih banyak warna hitam yang menyebar di seluruh tubuh, termasuk di kepala. Shiro Beko, koi dengan warna dasar putih, merah, atau kuning dengan corak hitam kecil. Utsurimono, koi dengan warna dasar hitam dan pola warna kontras, putih, merah, atau kuning. Asagi, warna dasar biru keabu-abuan dengan pola jaring sisik putih di punggung. Bagian bawah tubuh biasanya berwarna merah atau jingga. Shusui merupakan versi tanpa sisik dari Asagi. Memiliki warna biru di punggung dengan warna merah di sisi tubuh. Koromo, gabungan antara Kohaku dengan Asagi menciptakan efek bersisik unik. Contohnya adalah Aigoromo yang memiliki lapisan biru pada sisik merahnya. Kawarimono, kategori untuk koi dengan warna dan pola yang tidak masuk dalam kategori lain. Contohnya adalah Chagoi yang berwarna coklat atau hijau zaitun dan dikenal karena jinak serta tumbuh besar. Goshiki adalah varietas koi yang memiliki 5 warna dalam satu tubuh. Nama Goshiki sendiri berarti 5 warna dalam bahasa Jepang. Varietas ini pertama kali dikembangkan dengan mengawinkan Asagi dan Kohaku, menghasilkan pola yang unik dan memukau. Hikarimono, koi dengan warna metalik yang mengkilap. Contohnya adalah Platinum Ogon yang memiliki warna putih metalik polos. Tancho, koi dengan satu lingkaran merah di kepala, menyerupai burung bangau Jepang. Contohnya adalah Tancho Kohaku yang memiliki warna dasar putih dengan lingkaran merah di kepala. Shiro Utsuri, warna dasar hitam dengan corak putih. Pola warna hitam dan putih yang kontras membuatnya tampak elegan. Ochiba Shigure adalah jenis koi yang sangat dihargai, yang memiliki warna dasar kuning keemasan atau oranye dengan pola yang mirip daun yang jatuh, seringkali dengan aksen hitam yang memberi kesan kontras yang indah. Salah satu pokdakan di Lombok Timur yang masih membudidayakan ikan koi adalah Pokdakan Sapte Lestari. Pokdakan Sapte Lestari
merupakan kelompok pembudidaya ikan hias pertama dan tertua di Kabupaten Lombok Timur sejak tahun 2013. Pokdakan dengan luas lahan 30 are diketuai Bapak Muhammad Aminullah dengan anggota 10 orang. Nama saya Muhammad Aminullah, Ketua Kelompok dari Pokdakan Sabta Lestari, Layu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ikan koi adalah termasuk ikan yang cantik, banyak yang peminatnya. Dan secara kebetulan juga lahan kita di Sabta Lestari ini adalah sumber mata air langsung, sehingga cocok sekali untuk kita budidaya ikan hias koi. Harapan kelompok pembudidaya di Sabta Lestari ini, ya harapannya kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan petani-petani koi di Lombok Timur ini, terutama dalam menyiapkan pasar yang saat ini sedang proses terrealisasi di Kecamatan Mas Bage. Dengan begitu masyarakat dengan mudah untuk dapat membeli koi dengan adanya pasar tersebut. Teknik pembenihan ikan koi. Memilih indukan memegang peranan penting dalam budidaya ikan koi. Indukan yang bagus secara genetis akan menghasilkan keturunan yang bagus. Calon indukan ikan koi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Saya Ida Fitriana, penyuluh perikanan Kabupaten Lombok Timur. Selama ini pendampingan yang sudah kami lakukan kepada kelompok Pokdakan Sabta Lestari diantaranya berupa memfasilitasi kelompok dalam pembuatan nomor induk berusaha NIB yang memang wajib dimiliki oleh kelompok atau pelaku utama, memfasilitasi kelompok dalam bantuan berbagai program pemerintah yang berfokus pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan juga usaha dari kelompok. Selama ini kendala yang masih dihadapi oleh kelompok dalam mengembangkan usaha ataupun memperluas pemasaran adalah kendala pemasaran itu tersendiri. Karena minat masyarakat di Lombok Timur memang masih harus ditingkatkan, terutama dalam memelihara koi baik skala rumah tangga ataupun skala lebih besar seperti di farm atau pembenihan. Oleh karena itu, kami dari penyuluh perikanan berupaya untuk melakukan fasilitasi kemitraan, baik bekerja sama dengan penghobi sendiri ataupun dengan melakukan pemasaran melalui berbagai jalan online ataupun offline, termasuk salah satunya adalah kemitraan atau pemasaran antar komunitas baik yang ada lokal di Lombok ataupun dengan di luar daerah. Pemeliharaan induk koi. Sebaiknya calon induk ikan koi dipelihara dalam kolam khusus. Kedalaman kolam 150 cm lebih. Kolam indukan berukuran minimal 2 kali 3 meter dengan jumlah indukan betina 2 ekor. Sedangkan kolam indukan jantan dengan ukuran kolam yang sama berisi 6 ekor indukan jantan. Pemeliharaan indukan jantan dan betina bisa dilakukan di kolam terpisah. Manfaatnya agar saat dipijahkan indukan tidak perlu mengalami pemberokan lagi. Namun jika kolam indukan betina dan jantan dalam kolam yang sama, maka menjelang waktu pemijahan 3 hari sebelumnya indukan betina dan jantan dipisah
dan dilakukan pemberokan. Pakan yang diberikan berupa pelet, di mana asumsinya ikan koi yang berumur lebih dari 2 tahun sudah berukuran minimal 60 cm. Jumlah pakan yang diberikan dalam satu hari sekitar 3-5% dari bobot tubuhnya dengan frekuensi pemberian pakan sebanyak 3 kali. Kandungan pakan mengandung 35% protein. Tempat pemijahan. Kolam pemijahan terbuat dari semen atau beton. Hal ini untuk menjaga agar sisik ikan tidak rusak bila terjadi gesekan saat proses pemijahan. Ukuran kolam sekitar 2 kali 5 meter dengan kedalaman 60 cm dan ketinggian air 60 cm. Kolam dikeringkan dan dibersihkan terlebih dahulu. Gunanya untuk memutus siklus bibit penyakit yang mungkin ada dalam kolam. Air yang dipergunakan mengisi kolam adalah air baru yang diendapkan terlebih dahulu selama 24 jam. Ikan koi menempelkan telurnya pada media yang ada dalam kolam. Oleh karena itu, sediakan kakaban brush. Pasang hapa di kolam pemijahan dengan ukuran 2 kali 3 meter. Hapa ini digunakan untuk tempat menempelnya telur ikan dan memudahkan pembudidaya mengangkat telur ikan dan brush saat proses memindahkan larva ke kolam penetasan. Untuk memperkaya kadar oksigen, pasang aerator pada kolam pemijahan. Saat akan mijah, ikan diberok atau dipuasakan selama 3 hari sebelum masuk kolam pemijahan. Proses pemijahan alami. Setelah kolam pemijahan siap, masukkan indukan ikan koi betina terlebih dahulu. Pemijahan biasanya berlangsung malam hari, sehingga induk betina dimasukkan pada sore hari untuk beradaptasi agar tidak stres. Setelah 2 hingga 3 jam, indukan jantan dilepaskan di kolam pemijahan. Jumlah indukan jantan yang dimasukkan perbandingan 1 betina 2 jantan atau dengan menyamakan total berat betina dan jantan untuk menghindari kegagalan dalam pemijahan dan semua telur yang dikeluarkan indukan betina dapat dibuahi. Penetasan larva. Telur-telur yang menempel pada kakaban atau tanaman air harus terendam dalam air. Biasanya kakaban terendam minimal berjarak 10 cm dari permukaan air. Oleh karena itu, berikan pemberat pada kakaban. Pada keadaan normal dengan suhu air sekitar 27-30 derajat Celcius, telur akan menetas dalam waktu 48 jam. Usia 1 minggu burayak siap dipindah ke kolam pendederan. Pendederan. Kolam pendederan di Pokdakan Sapte Lestari menggunakan kolam ukuran 5 are dengan kedalaman 30 cm, bisa menampung 50.000 larva. Sebelum dipindahkan, kolam diolah dengan menaburkan kapur dan pupuk terlebih dahulu, gunanya untuk menumbuhkan pakan alami. Air siap dialirkan ke kolam dan burayak siap ditebar di kolam pendederan. Proses selanjutnya adalah sortir atau grading. Penyortiran dalam budidaya ikan koi sudah bisa dilakukan sejak ikan berumur 1,5 bulan, ukuran 5-8 cm. Untuk sortiran pertama, dilakukan pengambilan ikan grade 1 sebanyak 10-20% atau 1.000 ekor. Sisa grade 1 dijual dengan ukuran 3-6 cm, seharga Rp1.000 per ekor. Sedangkan jika dijual eceran, bisa seharga Rp3.000-Rp4.000 per ekor. Penyortiran berikutnya dilakukan setelah 3 bulan. Pada penyortiran untuk grade 2 ini, diambil anakan sebanyak 50%. Ukuran ikan saat ini sudah mencapai 15-20 cm. Selanjutnya penyortiran ketiga.
umur 4 bulan, ukuran 25 sampai 30 cm. Setelah grade 3, ikan dimasukkan ke kolam beton untuk pembesaran selanjutnya. Salah satu kelompok pembudidaya pembesaran ikan koi adalah Pokdakan Harmoni. Pokdakan Harmoni merupakan pokdakan yang berada di lingkungan pondok pesantren. Pokdakan ini berlokasi di Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur. Pokdakan yang juga menyediakan sarana dan prasarana koi ini diketuai Bapak Syahrullah dengan anggota 10 orang. Di Pokdakan Harmoni, pemberian pakan pada koi usia 3 bulan sampai 6 bulan menggunakan protein 50%, sedangkan koi usia 6 bulan ke atas menggunakan protein 35%. Pemberian pakan dilakukan 3 kali sehari dengan pola pemberian pagi, siang, dan sore. Untuk menjaga kesehatan pencernaan, ikan dipuasakan sekali seminggu. Sedangkan untuk meningkatkan imun ikan, ketika musim hujan, diberikan penambah imun dengan mencampurkan serbuk kunyit pada pakan ikan. Untuk meningkatkan dan mencerahkan warna pada ikan koi, bisa diberikan spirulina. Di dalam spirulina terdapat kandungan beta-karoten yang baik untuk perkembangan pigmen warna sisik orange, kuning, dan merah. Serbuk diaduk dengan air dan dibibis pada pakan ikan, diamkan selama 5 menit baru diberikan ke ikan. Latar belakang terbentuknya Pokdakan Harmoni Pondok Pesantren Khair Yasin itu berawal pada tahun 2010, di mana pengurus Yayasan Pesantren itu memikirkan untuk protein hewani. Akhirnya kami sepakat untuk memelihara ikan konsumsi seperti lele dan nila. Selanjutnya, karena mengingat kebutuhan santri sudah terpenuhi, maka kami berinisiatif lagi untuk melanjutkan ke budidaya koi. Karena di mana bahwa ikan hias jenis koi ini bukan hanya peminat dari kalangan masyarakat, bahkan sampai dengan para pejabat. Oleh sebab itu, kami dengan pengurus terus melakukan beberapa langkah untuk memperkenalkan ikan koi secara menyeluruh. Alhamdulillah untuk perkembangan koi saat ini di Pokdakan Harmoni itu cukup berkembang, di mana kita lihat bahwa dengan adanya ikan hias jenis koi ini, banyak masyarakat yang sudah mulai datang ke sini, sehingga kami dari pengurus Pokdakan Harmoni mencoba untuk membudidaya yang jenis berkualitas. Bahkan kami juga sempat mengambil ikan atau langsung mengimpor dari Jepang. Itu akan kita coba menjadi indukan. Harapan kami ke depan, kami akan terus mengembangkan pemasaran baik secara langsung maupun secara online. Dan kami juga berharap ke depan itu program-program dari pemerintah pusat terus juga diberikan ke masyarakat, terutama ke kelompok-kelompok perikanan. Dan kami juga berharap para pendamping perikanan yang sangat baik yang terus mendampingi kami saat ini, terus memberikan kami juga dukungan, support, dan motivasi, sehingga kami terus bisa berkembang dalam tahap-tahap selanjutnya. Saya Amir Mas'ud, penyuluh perikanan Kabupaten Lombok Timur. Sebagai penyuluh perikanan, saya juga breeder atau peternak koi, di mana ketertarikan peternak koi berawal pada saat pandemik. Bekerja di rumah, banyak waktu luang, sehingga saya mencari alternatif. Ya, ketemulah dengan koi, saya tertarik karena saya lihat koi ini bisa membuat ketenangan ya bagi peminatnya. Dan sampai saat ini saya masih juga membudidayakan koi ya. Selama ini kendala yang dihadapi oleh kelompok yaitu dari memperoleh induk yang berkualitas. Untuk mendapatkan induk yang berkualitas mungkin harganya tidak terjangkau. Apalagi ikan impor, harganya sudah berpuluh-puluh juta, bahkan ada yang ratusan juta. Solusi yang kami sarankan kepada kelompok, terutama pada breeder, untuk bergabung di asosiasi yang mana di Lombok Timur sekarang ada SKC. Diharapkan di sana para breeder bisa bertemu sama penghobi-penghobi, karena biasanya para penghobi ini memelihara ikan yang berkualitas bagus.
Jadi di sini ada kerjasama antara penghobi dan breeder, sehingga nanti ikan-ikan dari penghobi yang sudah juara, yang ikan impor atau ikan dari breeder-breeder ternama yang dipelihara bisa dikembangkan oleh para petani atau pembudidaya kita. Harapan kami ke depan Lombok Timur bisa menjadi sentra untuk budidaya koi dan bisa bersaing dengan daerah-daerah lain seperti di Jawa, kualitas koi yang akan dihasilkan. Kemudian untuk para pembudidaya, khususnya breeder ya, peternak yang ada di Lombok Timur, harapan kami ke depan kualitasnya, kualitas koi yang dihasilkan bisa bersaing dengan breeder-breeder yang sudah ternama di Indonesia. Sobat Bahari, materi selanjutnya akan diulas aplikasi penanganan hama dan penyakit ikan koi di lokasi komunitas Koilo, keluarga penghobi koi Lombok, yang berlokasi di kota Mataram. Serangan penyakit dan infeksi parasit merupakan masalah yang sering dihadapi oleh pembudidaya ikan. Penyakit yang sering menyerang koi disebabkan oleh patogen yang berupa bakteri, jamur, atau virus. Dalam budidaya ikan koi, ada beberapa kendala yang sering dihadapi oleh pembudidaya maupun breeder atau penghobi ikan koi. Salah satunya adalah penyakit ikan. Ada beberapa penyakit ikan yang sering dihadapi oleh pembudidaya, salah satunya adalah borok atau yang disebabkan oleh bakteri Aeromonas hydrophila. Nah, sekarang ini kita akan melihat salah satu contoh-contoh ikan yang mengalami penyakit borok, dan kita akan sama-sama belajar cara menanggulangi penyakit ini, yaitu dengan kita memberikan treatment, kita akan karantina dan pemberian obat pada ikan yang sakit. Ini adalah salah satu penyakit borok yang disebabkan oleh bakteri Aeromonas hydrophila. Ini yang biasa menyerang ikan, terutama apabila kondisi airnya sudah lama tidak dibersihkan chambernya atau filternya. Ini sering menyerang, terutama di musim-musim pancaroba seperti ini. Jadi obat yang akan kita gunakan untuk penanganan penyakit Aeromonas ini adalah garam ikan atau garam krosok. Ini kita dengan dosis 5 ppt atau 5 gram per liter air. Kalau dikubikan biasanya 5 kg per kubik air. Ini kita akan timbang sama-sama karena dengan dosis 5 ppt. Kemarin sudah kita hitung airnya sekitar 1 kubik atau 1000 liter, maka kita membutuhkan garam sebanyak 5 kg. 50 gram kita akan timbang garamnya, kemudian kita akan berikan kepada ikannya, akan kita treatment perendaman dengan garam. Jadi dengan penggunaan garam ini kita harapkan jadi bakterinya bisa dinetralisir oleh kandungan garam, hingga dengan perlahan dia akan bisa recovery. Jadi penyakitnya ini bisa sembuh. Proses perendaman ini kita akan laksanakan sampai 1 hari full. Kemudian besok paginya kita akan kembalikan ikannya lagi ke pondnya. Ini salah satu ikan yang beberapa minggu kemarin mengalami penyakit yang sama, tapi sudah mulai pemulihan. Lukanya sudah sembuh, tinggal sisiknya aja yang belum. Pada prinsipnya kita berhobi koi, memelihara koi itu prinsip utamanya itu memelihara kualitas air. Sehingga kualitas air itu ada beberapa yang perlu diperhatikan, mulai dari penjagaan utama, kepadatan penebaran ikan di kolam, terus perlakuan terhadap ikan-ikan yang baru datang, itu juga perlu itu. Perhatian khusus pada musim-musim pancaroba, jadi awal-awal musim hujan, itu juga perlu perhatian. Dan yang rutin pembalikan filter. Yang selama ini menjadi momok bagi kita adalah teman-teman, termasuk saya juga biarpun sudah 20 tahun, 25 tahun lebih berkecimpung di koi, masih saja kurang sabar, kepingin saja segera mencampurkan ikan-ikan yang baru.
Jangan pernah percaya bahwa koi yang baru datang itu bebas dari penyakit. Wajib kita karantina. Biasanya ikan yang baru itu hidup. Nah, ikan kita yang di kolam ini menjadi sakit, akhirnya jadi repot. Jadi karena itu saya sarankan buat teman-teman penghobi yang baru, jangan mengabaikan mengkarantina ikan baru yang akan dicampur dengan ikan lama. Harga jual yang tinggi merupakan salah satu keuntungan dalam usaha budidaya ikan koi. Harga yang sangat beragam pada ikan koi, tergantung pada warna, ukuran, dan kualitasnya. Beberapa jenis ikan koi bahkan bisa dihargai hingga jutaan rupiah per ekornya. Untuk memulai usaha budidaya ikan koi dapat dilakukan dengan modal yang relatif kecil. Pengetahuan, komitmen, dan kerja keras dari pelaku utama dan pelaku usaha budidaya ikan koi diiringi pemasaran yang relatif stabil, membuat usaha ini dapat menjadi peluang bisnis yang unggul untuk menuai keberhasilan. Demikian aplikasi budidaya koi di Nusa Tenggara Barat. Semoga bermanfaat.